ala Sayyidina Muhammadin wa alihin nur al-mudhibi al-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wasunanuhu wasunanul wusli. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Wasunanul wusli sunnah mandi. Wasunanuhu adapun sunnah mandi. Istamir ila anggal sampai kalimat tsummal wudu'u kemudian berwudu. Tsummal wudu'u kemudian berwudu. Jadi sebelum mandi besar sunnah berwudu dulu. Samir. Tsumma ta'ahudu mawadhi'il inithaf. Kemudian menggosok atau ta'ahud memerhatikan mawadhi'il inithaf tempat-tempat yang berlipat-lipat tersembunyi. Memperhatikan tempat-tempat tersembunyi atau berlipat-lipat. Contohnya apa tempat yang berlipat-lipat? Orang-orang yang gemuk-gemuk berlebihan, lipatan perutnya, lipatan lehernya, atau lipatan pantatnya tuh harus kena. Makanya kalau ente mandi berdiri itu kan ketutup, nggak sah mandi berdiri ini. Berdiri. Itu air nggak masuk. Jadi caranya ente harus ngangkang gini, siram atau jongkok ente siram bagian belakang ente. Apalagi kotoran-kotoran yang ada di kuku. Makanya kalau kuku ente panjang ada tainya hitam, itu air tak masuk. Air tak masuk, mandinya ndak sah, wuduknya ndak sah, sholatnya ndak sah. Paham? Jadi harus diperhatikan betul-betul. Sisa-sisa tip cat, apalagi lem besi, terutama lem besi. Jadi kalau pakai lem besi kena ke kuku-kuku ente, ini ndak bisa hilang. Ya, cara hilangnya kalau dulu mas pakai dikerek-kerek pakai ujung-ujung pisau atau silet. Akhirnya mau buka di YouTube rupanya caranya gampang. Ente pakai garam. Ya, garam basahkan sikit ya dengan air. Langsung ente simpan di mana yang kena lem besi, tangan atau kuku itu gini kan, gosok kan. Gosok terus. Lepas dia. Nah, jadi praktis pakai garam. Mau ada pengalaman pakai bensin, pakai spiritus, pakai alkohol enggak bisa hilang. Nah, rupanya pakai garam. Ya, Samir. Wa tahlilu usulis sya'ri dan menyelat-nyelati ujung pangkal rambut. Wa tahlilu usulis sya'ri dan menyelat-nyelati pangkal rambut salasan 3 kali. Wa tahlilu usulis sya'ri dan menyelat-nyelati pangkal rambut salasan 3 kali. Rambut ente gini nih, diselat-selati. Jadi sambil nyiram sambil ente gini kan. Nah, kalau rambutnya banyak, terutama perempuan, ya siram sambil gini kan. Kenapa? Biar air masuk ke semua rambut. Apalagi rambut-rambut keriting, udah keriting melekat lagi. Gimbal, tahu gimbal ini? Nah, keriting, udah keriting nggak dicuci, nggak mandi. Kayak dulu ada santri nih. Pondok malah disalahkan. Dia masih ingat mungkin ya. Jadi rambut dia tuh, rambutnya bawa, rupanya udah dipotong seplastik. Sampai diberitahu ke mas, ini mas, masa anak saya tengah tidur rambutnya diberi lem? Itu rambutnya segini, kayak kena lem, ditarik pun tak bisa. Ya, katanya ada santri tengah tidur diberi lem. Masuk akal lah ada santri tengah tidur beri lem. Gimana cara beri lem? Kan bangun orangnya. Tak tahu kalau dituangkan lem 1 ember. Ya, lem besi 1 ember 1 badan langsung begini dia kan melekat. Sekali diusut-usut nih santri, rupanya emang tak pernah mandi. Ya, mandi setahun sekali. Ya kalau enggak mandi,
Contohnya najwa biasa. Kalau disisir kena emas tuh rambutnya tak mandi 3 hari. Mandi cuma badan dia. Ya kadang-kadang dia malas mandi. Kalau sekali mas sisir, orang melekat sisir tuh. Melekat. Kenapa? Karena udah tergulung-gulung itu baru 3 hari. Tapi kalau sering mandi tiap hari 2 kali mandi keramas pakai sampo itu nyisirnya gampang, seret langsung. Ya. Tapi kalau tak mandi 3 hari, ini rupanya diusut-usut tak mandi tak salah sebulan atau 2 bulan. Ini santri. Akhirnya rambutnya gimbal gini. Banyak melekat-lekat. Yang disalahkan pondok. Ya. Yang disalahkan pondok. Akhirnya diberhentikan anaknya. Sampai emas dibentak-bentak. Ini pelajaran untuk ente semua ya. Ini orang tua kurang ajar. Ente terutama. Ente ngadu-ngadu ke orang tua. Ya, tidak akan barokah. Jadi kita yang kena. Apa tugas emas? Kenapa emas tidak merhatikan anak saya? Ya. Berarti emasnya harus merhatikan anak ente perempuan ya. Tengah tidur mah lihat gitu ya. Mandi mah lihat. Mandi dah. Bodoh banget namanya nih. Ente ini punya anak 3 ya. Ya, coba lihat orang tua ente, punya anak cuma 3. Diperhatikan terus dilihat. Masih ada enggak jatuh anaknya biasanya? Jatuh enggak? Kadang-kadang jatuh kan? Baru miara 3 ekor. Gimana miara ente 500 nih? Ya harus ikut satu-satu gitu. Berarti harus beri ustad. Ya, Ustadz Ridho harus ngontrol Hafid 1. 24 jam Hafid kemana Ustadz Ridho ikut. Umpamanya Mas Hirul harus ngontrol Rizik 1. Banyak emas khusus. Ya, emas khusus santri yang hebat-hebat kayak Hanafi khusus dengan Rusli. Berdua dengan emas megang 2 langsung. Umpamanya. Ya, mau lihat terus. Hanafi ke berak pun masuk ke WC mah lihat gitu. Enak. Ya, jadi jangan langsung nyalahkan pondok. Nanti lihat dulu, pikir dulu. Ini banyak wali murid sekarang gitu. Ketika terjadi sesuatu pada anaknya, pondok langsung disalahkan. Bajunya hilang. Kenapa? Mana emas? Ya, mana emas kok enggak kontrol anak saya kok sampai baju saya hilang? Oh, memang mas suruh duduk lemari anak ente. Sebulan gitu duduk depannya. Ya. Namanya pondok biasa. Mondok 16 tahun, baju hilang biasa. Enggak pernah mas cerita ke Abi. Baju hilang Jawa apa baju hilang. Yang salah bukan pondok, yang salah ente kena baju hilang. Kenapa ketika ente jemur tuh baju ndak langsung ente angkat biasa sampai 3 hari dibiarkan situ. Ketika jatuh diambil kena pemulung, baru pondok yang salah. Yang pertama, yang kedua, lemari ente. Ya, lemari ente. Kenapa kuncinya ndak betul-betul? Kebanyakan santri ya bajunya hilang, biasanya dia tuh memang tak disuka oleh anak kamar. Ya, karena dia masin nggak mau bersosialisasi gitu ya, paham? Nah, tapi ente anak kamar kalau ada punya kawan gitu, nggak usah ente benci juga, nggak boleh benci orang dosa. Apalagi sampai santri nggak betah, ente olo-olo, ente kacau-kacau nggak betah. Santri nggak betah, dia jadi penjahat, preman, ente jadi kiai, dia tak betah gara-gara ente. Dia balik jadi preman, jadi penjahat, ente balik jadi kiai, Ente meninggal dunia, kiai 1000 santri ente meninggal dunia. Dia buat maksiat, ngalir dosanya ke kuburan ente. Walaupun kiai bisa lemparkan dalam neraka gara-gara ente. Paham? Tapi sebaliknya, kalau ada santri enggak betah di pondok, nakal di pondok, dibenci, tapi ente baik-baik kan, dia mau berhenti, sumpah anak-anak mau berhenti, ente rayu sekamar, jangan berhenti. Akhirnya tak jadi berhenti. Gara-gara ente baik kan, ya ente balik jadi preman, pemabuk, narkoba, sedangkan dia jadi kiai. Ente mati. Dia punya santrinya ngaji, ngalir kuburan ente. Dia sholat, ngalir kuburan ente. Dia ngajar, ngalir kuburan ente. Bisa-bisa ente dalam kubur, habis dosa ente masuk surga. Makanya jangan sikit-sikit itu lapor wali murid. Barang hilang, nelpon. Ya, diolok-olok, dibully mas, dibully. Ya, dibully, tak hidung kau dibully. Ya. Cuma diolok-olok. Emas ini dulu mondok masih kecil. Jadi kalau masih pertama sebelum ke luar mah mondok ke Bata-Bata. Ya, saking kecilnya mas kalau mondok, kalau pergi ke koperasi itu, enggak ada salah. Kelepak kata kena awan mas, yang besar. Kepala mas, kelepak kata. Nangis. Enggak ada lapor Abi. Ya, enggak pernah malah lapor Abi. Jalan mau ke apa dulu kan mandi di sungai, belum ada WC, belum ada kamar mandi dulu di sungai. Kita jalan di sengkang kaki mas, sengkang jatuh, luka sini, luka. Ya. Halo, Des. Halo. Des. Ya. Jadi mas tengah berjalan disengkang kaki mas.
Disekam jatuh sampai luka sini. Enggak ada lapor Abi. Enggak ada. Ya, enggak lapor Ustaz. Ya biar ya, slow ya. Ya. Idar. Halo. Ya. Enggak usah Jawa. Jadi santri kalau ente ingin dapat barokah pondok jangan manja, jangan sikit-sikit ngelapor ke orang tua. Ya. Dan kadang-kadang ada wali murid pun enggak nanya-nanya, langsung percaya ke anaknya. Tiba-tiba datang ke pondok yang disalahkan. Ya. Jangan langsung percaya ke anak. Ada wali murid dulu ketika anaknya nyuri. Anaknya pernah kasus nyuri dulu, dilapor kena keamanan, lapor ke Mas. Enggak percaya dia. Enggak mungkin Ustaz. Enggak mungkin anak saya nyuri. Yang lahirkan saya. Saya tahu sifat anak saya itu Ustaz. Dulu di rumah saya biarkan duit tak pernah hilang. Iya, sifat anak ente bagus di rumah. Ketika di rumah bagus, di pondok ini bukan semua santri bagus. Kalau semua santri bagus, enggak usah mondok ente. Jadi ulama ada semua. Makanya kebanyakan ente ini kan mondok dibuang kena orang tua ente. Buangan nih banyak nih preman-preman penjahat ente sini nih. Kalau enggak jaya coba lihat, kebanyakan adik-beradik ente yang cerdas, yang pintar, yang tak nakal, mondok apa sekolah umum? Sekolah umum. Ente kan punya adik-beradik 5. Yang mondok ente sendiri. Ya, yang lain karena dia cerdas, pintar, tak nakal disekolahkan umum tinggi negeri. Sedangkan ente karena ente nakal, bodoh, suka ngelawan, dibuang ke pondok ente. Ya, kebanyakan ini buangan pondok nih. Tapi masya Allah karena di pondok walaupun buangan, ya santrinya belajarnya ikhlas, gurunya ngajarnya ikhlas. Alhamdulillah ketika balik baru orang tuanya sadar. Yang 4 anak tadi sekolah umum memang dia hebat jadi pegawai negeri, tapi tak punya akhlak, tak punya sopan santun. Orang tua berik-berik mentang-mentang kaya. Mak, alhamdulillah mak aku gajian mak sebulan sekarang 20 juta. Ambil mak nah 2 juta, ambil lemparkan. Duduk maknya duduk di bawah, duduk di atas kursi. Mak buatkan kopi. Gimana kira-kira? Senang orang tua punya anak gini. Kenapa kurang ajar? Karena tak mondok, tak punya akhlak. Sedangkan anak mondok, ya, walaupun dulu sebelum mondok itu preman, dilempar ke pondok, dibuang ke pondok, tapi karena di pondok diajarkan akhlak sopan santun. Ya, walaupun tidak kaya cuma kerja bangunan, tapi inti akhlaknya masya Allah ke orang tua. Tiap hari inti cium tangan, cium kaki dengan orang tua. Iya mak, inti kalau enggak bukan orang Madura mamanya, atau yang Madura engki, ya bahasanya lembut halus. Orang tua inti baru sadar, ya paham. Ini sekarang naudzubillah zaman dah rusak udah di luar sana. Jadi banyak wali murid yang tak paham tiba-tiba nyalahkan pondok. Ada wali murid salah satu wali murid. Ya. Sampai di grup. Ya, di grup wali murid. Jadi ada wali murid nanya, "Ustaz, kenapa?" Ada wali murid lain nanya, lama dah. "Ustaz, kenapa anak saya bajunya sering hilang?" Ya, Mas bilang, "Ya itu bajunya sering hilang." Mas usut-usut rupanya karena dia jemornya lama ndak diambil yang pertama. Yang kedua lemarinya ya sering ndak dikunci atau kuncinya cuma sebuti yang gampang lepas. Karena cara suruh belikan gembok sampai 2 ya atau 3 susun. Akhirnya ada salah satu murid nyeletuk. "Loh Ustaz, kenapa Ustaz ndak jaga betul-betul? Ustaz kan udah digaji." Langsung Mas marah di situ ya. Mas hitung, "Oh ente gaji Mas, ente gaji saya, coba ente hitung. Uang makan 350.000. Sekarang ente pergi, Mas biasa beli nasi tok di Puring Jaya, nasi nyetok sekarang 6.000. Nasi tanpa lauk 6.000. Ente sini nasi dapat lauk apa tidak? Nasi nyetok 6.000. Hitunglah ente sini nasi dengan lauk 6.000. Berarti satu hari makan satu kali 6.000. 2 kali berapa? 12.000. 12.000 kalikan 30 hari berapa? 360.000. Pondok tekor berapa? 10.000. Listrik, memang listrik nyuri. Memang kena Jokowi dibalik listrik. Nanti kita tak bayar listrik, telepon, ledeng semua tuh. Sebulan 13 juta. Gaji guru sebulan 22 juta. Ayo. Apalagi? Gaji guru, listrik, obat. Pernah ente minta duit untuk obat kalau sakit? Pernah? Nggak pernah. Sakit diberi bubur nggak biasanya? Gratis tidak bubur tuh. Masuk darah mau makan ke tak ada? Rugi tak pondok dah tuh? Rugi.
Udah rugi pondok. Berapa ruginya pondok? Belum lagi bapak ente kesini udah tak bawa oleh-oleh, kopi 3 gelas dihabiskan. Rugi dah. Betul enggak kan? Kadang-kadang ente ke puskesmas tak pakai duit sendiri. Ya, Mas yang bayarkan. Kadang-kadang Kismuseha bagian kesehatan tuh minta, Mas mau bawa anak puskesmas berapa orang? Ya 10 orang Mas beli 30.000 mamanya kan satu orang 3.000. Kadang-kadang juga ada yang kakinya patah keseleo. Udah mau balik Mas, enggak boleh. Nih, Mas balik urut 40.000 pakai duit Mas. Ya sakit gigi tak boleh balik. Udah nih 50.000 sana berangkat. Dapat gaji. Iya gaji tak hidung ente segilo. Ya mungkin wali murid ada dengar. Ini nanti di-share ke wali murid. Dengarkan tuh wali murid, semuanya dengarkan. Jangan kalian wahai para murid dikira ustadz-ustadz di sini digaji. Rugi sebenarnya, ngerti? Belum lagi ini anak yatim banyak ditanggung. Ya, anak yatim dari inti santri 500 nih yang ditanggung pondok kurang lebih 100 yang tak bayar. Ya, udah lenting nekur kan pondok. Bilang digaji. Ente kira mah beli mobil bangun rumah tuh dari duit ente. Ente sikit-sikit datang, Mas, beli kipas, kipas. Mah beli ini. Pakai duit apa tuh? Mas kalau ceramah, ya alhamdulillah kadang-kadang ceramah ada orang saliman dapat amplop tuh. Baru ya duduk ke rumah santri datang. Mas, mesin Robin rusak. Belum selesai mesin Robin, Mas. Kipas di kamar Abu Bakar dengan kamar Usman rusak, Mas. Pergilah Mas ke toko. Berapa ge? Kipas 2 yang dari besi. 2 1 juta Ustaz. Yes. Ya. Orang tua ente ada yang bilang digaji. Ada sebagian orang tua yang gaji Mas ada. Sebagian sebulan sekali 40.000. Ada. Kadang-kadang sebulan diberi 40.000. 40.000 dapat apa? Dapat apa kalau 40.000? Cukup sebulan. Kayak Mas punya anak 4 cukup sebulan. Cukup sebulan mah. Untuk motor jelek Mas ya bensin tak cukup. Paham? Jangan dikira digaji. Pasti Mas Irul ngajar, enggak ada digaji nih Mas ngajar. Siapa yang mau gaji? Enggak ada. Ya, makanya pun ustadz-ustadz yang ngajar bukan gaji, itu hanya uang bensin. Tapi walaupun uang bensin, ustadznya 80. Ustadz yang di Al-Jati kurang lebih hampir 80. Per bulan pondok harus mengeluarkan 22 juta. Sedangkan uang makan ente pondok udah tekor per bulan 10.000. Tambah lagi 22 juta. Tambah lagi listrik, ledeng, wifi semua 13 juta. Ya belum lagi obat-obatan. Belum lagi barang ini rusak tiap hari ada rusak. Lampu, kipas, WC, Robin ini, selang, paralon, rusak tiap hari. Jadi kalau hitung-hitung pondok tekor 1 bulan, dengarkan wali murid ya. Belum lagi yang ditanggung anak yatim. Yang gratis itu kurang lebih 100. Itu tiap bulan pondok harus mengeluarkan paling sedikit 50 juta. Paling sedikit. Ini ada wali murid bilang untung besar. Untung. Ya. Paham? Nah, jadi Mas Basirul semua beli motor, punya rumah bukan dari duit ente, enggak ada dari duit ente. Ya, makanya Mas jualan ya. Mas Irul jualan ya, tapi walaupun tak untung tak besar, dapatlah 10.000 ya, dapatlah 14.000 untungnya, ndak besar, kecuali punya rumah makan kayak Rio. Jangan orang tua ente lewat lagi depan, wah Mas Toto kayu, berarti Mas Toto beli mobil Alphard dari hasil nasi kuning. Dari hasil nasi kuning, beli Alphard ajib. Dikira dia Alphard harga 100.000 kali apa? Nasi kuning tuh bisa dapat oplet kuning. Oplet kuning buatan tahun 1945. Harganya 200.000. Dia tak tahu harganya Alphard apa. Alphard tuh buka bungkus 1.300.000.000. Nah, punya Mas second. Ya murah sih, tapi bisa dapat rumah 1. Nah, ya, jadi bukan dari orang tua ente. Jangan orang tua ente besar kepala. Dikira gaji pondok. Apalagi ini Al-Jihad. Al-Jihad enggak pernah minta bantuan. Ya untuk bangunan pondok nih, untuk makan ente tak pernah. Coba Mas tanya ketika bangun ini nih pondok ini nih, lantai 4.
Pernah ente dipinta, ayo wali murid bilang ke orang tua ente wajib semen 1 sak, ada? Pernah diminta? Enggak pernah. Ayo semua wali murid karena pondok sekarang tekor beras, ya sumbangan 10 ribuan, ada? Ada mas, kalender itu kan sumbangan. Semua pondok jual kalender, itu atau ente sendiri. Itu nanti haflah imtihanan tuh mas, imtihanan tuh siapa? Balik ke siapa lagi? Balik ke ente apa ke pondok? Ente itu apa? Memangnya imtihanan enggak makan, enggak nyewa tenda, gratis tenda ada orang baik gitu ya. Terus penceramah tuh tak usah bayar, baliknya jalan kaki gitu. Jalan kaki. Nah, undang Bib Toha tak usah Bib Toha tak usah beri duit, tak usah. Bib silakan Bib jalan kaki Bib balik. Karena amplop tak ada Bib, ikhlas-ikhlasan. Jadi kira tak modal kali ente. Nah, makanya mas paling marah kalau ada orang ngatur kan pondok untung besar, jadi gini besar, nggak ada. Ya, ente pikir ya, dari santri 500-an ini 100 udah gratis. Siapa yang mampu nanggung 100 tiap hari makan ini? Ayo, mampu orang tua ente. Ya, wah. Cuma alhamdulillah ada berapa juga wali murid, ada wali murid yang masya Allah ada 3 orang. Ya, ada yang memang ngirim bulanan untuk emas, ada yang 500 ya. Wali murid tiap bulan mas dikirim. Nah, ada juga wali murid yang udah berhenti anaknya masih ngirim. Ada. Nah, tapi tak banyak. Ya, kalau di total paling 1 juta sebulan. Ya. Tapi alhamdulillah lah 1 juta itu cukup lah untuk beli rantai motor gitu ya. Nah, bukan mas sombong, enggak, bukan sombong. Yang ngajarkan ente agar jangan sedikit-sedikit ngerengek-rengek orang tua. Barang hilang nelpon, dikacau kawan nelpon, dibully kawan nelpon. Ente pondok ini makanya sebenarnya nggak oleh kawan dikacau, diganggu di pondok, dibully itu pelajaran untuk ente. Nanti ketika ente balik ke kampung, memangnya ente balik kampung orang suka semua ke ente, suka. Hah, ketika ente balik kampung, masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ente nanti balik kampung ketika ente nak bangun santri, nak buat santri ngaji Quran, ente umumkan, ayo orang kampung yang mau ngaji ke rumah. Enggak semua suka, bahkan banyak yang benci ente, terutama ustaz-ustaz juga. Mereka iri. Ya. Oh, baru mondok cuma di Pontianak nak bergaya buka pondok. Anak ajak mondok ke luar negeri tak punya pondok, bergaya. Dibenci ente. Ente dimaki-maki, difitnah. Ah, di situlah ente gara-gara ente di pondok suka dikacau kena kawan ente. Ketika ente balik ke kampung, udah terbiasa. Ah, biasa aja. Ya. Karena di pondok itu terbiasa digurau-guraukan, diolok-olok. Tapi kalau ente sikit-sikit lapor orang tua, dibully lah, diolok-olok lah. Ketika ente balik ke kampung, ya dapat di kampung banyak orang benci ente, dimaki-maki, difitnah. Ente bahkan difitnah, bahkan mau dibunuh ente. Ketika balik ke kampung, bisa gila ente. Wah, makanya orang dakwah jadi ulama, ente mudah-mudahan semua jadi ulama. Ya. Orang dakwahnya harus siap. Siap apa? Siap lapar. Siap dibenci orang, siap miskin, bahkan siap mati. Ini kata Abi. Abi selalu pesan dengan mas, kalau mau jadi ulama harus siap 4. Siap lapar, siap miskin, siap dibenci orang, siap mati. Harus siap. Jadi andai kan ente balik ke rumah, ente tak lapar tapi kenyang, kena orang beri makanannya, alhamdulillah. Ente balik kampung orang tak benci, bahkan suka ke ente semua, alhamdulillah. Ente balik kampung, apa lagi tadi? Siap miskin tapi ketika balik kampung ente masya Allah, oleh Allah ente beri rezeki yang banyak, yang jadi kaya ente, alhamdulillah. Ketika ente balik kampung siap dibunuh orang, siap mati, tapi balik kampung ente masih sehat, masih hidup, orang banyak senang ke ente, alhamdulillah. Tapi harus siap, andai akan terjadi 4 kita udah siap. Gimana ente akan siap 4 ini? Ya siap lapar, siap dibenci, siap miskin, siap mati. Gimana nanti akan siap 4 kalau di pondok ente masih dalam masa pendidikan Jawa amat, GT amat, manja amat, lebay. Dicolet sikit nelpon. Kenapa kawan dicolet sikit nelpon? Datang orang tuanya, Ustaz, kenapa anak saya dicolet-colet? Anak saya dibuli-buli Pak Ustaz. Ada anak kau masakkan kebuli. Nah, kalau ente pingin berhasil di pondok, jangan Jawa-Jawa. Terjadi apapun di pondok,
Ya, bahkan kalau orang tua zaman dulu, halo, nih, halo, ya, ini mah dulu mondok di pondok, ya boleh jadi contoh. Ketika mah mondok, pertama ke Bata-Bata juga ke Dalua, Abi ngantar, Abi bilang ke Kiai, bilang ke Abi Hasan Baharun, Beb, terjadi apa? Coba, tahu saya sentuh, udah sundul. Beb, Kiai, apapun yang terjadi kepada anak saya ikhlas. Apapun yang terjadi, walaupun anak saya mati di pondok, saya ikhlas. Ini orang tua zaman dulu. Sampai ketika Mas dulu masuk di rumah sakit di pondok, ya zaman dulu, ya nelpon, Bi, assalamualaikum, anak marib Bi, ya maksud Mas tuh biar, balik Pontianak, masuk rumah sakit Dimpus, maksud Mas tuh biar balik ke Pontianak istirahat, ya kena dokter suruh istirahat, ya masih di mana deh, di rumah sakit, ya udah, pokok ente memang oleh Allah sehat alhamdulillah, kalau anda yang meninggal Abi udah ikhlas, dimakamkan di situ. Ya, santai jawabnya kan. Itu orang tua zaman dulu. Hasilnya nih, ya bukan sombong, enggak sombong, ngajarkan ente, ngerti? Bayangkan emas sakit masuk rumah sakit, ya cuma Abi bilang udah ikhlas, mati lo ikhlas. Ini orang tua zaman dulu, sampai anaknya kalau dipukul bengkak kena guru, ya lapor balik ke orang tua, ditambah orang zaman dulu. Padahal anaknya udah bengkak nih, ngelapor, Pak kami kena pukul, kena ustad. Mana? Oh langsung, tambah. Ustadz kau ya, pasti kau yang nakal. Tak mungkin ustadz mukul kalau kau tak nakal. Ini orang zaman dulu. Makanya orang-orang zaman dulu banyak jadi. Karena apa? Ketika anaknya dipukul kena guru, ikhlas. Enggak seperti orang tua kayak anak sekarang. Makanya banyak alumni pondok-pondok sekarang nih, kalau ilmunya lebih pintar anak sekarang daripada anak dulu. Ya, contohnya anak-anak Satya Al-Jihad nih. Dibandingkan angkatan yang 30 tahun yang lalu, hebatan sekarang baca kitab nih. Mah megang sekarang. Bahasa Arabnya hebatan sekarang, teknik ceramahnya, latihan muhadharah hebat sekarang. Tapi jadinya hebat zaman dulu. Zaman dulu walaupun tidak terlalu pintar, banyak jadi kiai alumni Al-Jihad. Sekarang yang pintar-pintar, yang pernah jadi juara 1 baca kitab, juara 2 sekota Pontianak seprovinsi, balik tidak jadi apa-apa. Ya kenapa? Mungkin ketika dia mondok dipukul kena guru tidak ikhlas, dihukum kena guru tidak ikhlas, anaknya tak ikhlas, orang tuanya tak ikhlas. Kalau tidak ikhlas Allah marah, dia tak jadi apa-apa, tak dapat barokah. Makanya al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Ada seorang wali. Beliau ini wali, seorang ulama, wali, guru, datang orang, seorang murid mau berguru. Ini mah pernah cerita, tapi tidak apa-apa diulang lagi, mungkin ada yang belum mendengar. Datang seorang murid mau berguru. Ini bukan cuma dipukul nih murid nih. Beb, ana tolong beb angkat ana sebagai murid antum. Oh tunggu loh. Kalau ente mau jadi murid anak tak ada pendaftaran, ya, ada ospek. Nah kalau ente OSA, orientasi santri Al-Jihad, ospek ya. Tunggu dulu, sebelum anak terima ada ospek dulu, anak tes dulu. Iya beb, ente ya pergi ke pasar orang tengah ramai, di tengah-tengah ente teriak, ya aku gila, berani ente? Siapa mau? Pergi pasar Gertak 3 tuh. Nah, tak usah digerak. Sekarang ya, ayo siapa berani ayo. Sekarang berdiri teriak pakai mic Ayo, Rusli, mau Rusli. Nih. Sekarang kalau mau break duit nih. Ayo, mau break duit, ayo. Ayo. Mau. Ayo, ada yang mau divideokan nanti, ayo. Masuk YouTube biar terkenal. Berani ente? Tak berani kan? Enggak berani ente. Aku gila. Tapi ini Masya Allah saking pingin diangkat murid oleh seorang wali, teriak. Yo kena budak-budak kecil di pasar. Yo orang dipangkong lah, gila, dilempar benjol. Balik. Gimana Kiai? Udah berhasil? Belum berhasil. 3 tesannya 3. Yang kedua, nanti orang sholat, orang Jumat tuh. Jumat kan sholat ramai. Ngadapan kalau sholat ngadap kiblat. Ente diam di depan, di saf depan dekat imam. Ente ngadap tak usah ngadap kiblat, ngadap sana.
Orang sholat ngadap kiblat, dia ngadap lain. Allahu Akbar. Udah assalamualaikum dipangkong kena orang. Ini aliran sesat nih. Orang ngadap kiblat, dia ngadap lain. Ya. Tapi masya Allah, ini santri yang tadi orang ngadap kiblat dia ngadap lain. Ketika dia takbir, nampak Ka'bah di sana. Nampak Ka'bah di sana. Akhirnya balik, gimana? Kia Beb, udah dulu belum satu. Yang satu yang terberat, bukan cuma dipukul, bukan cuma dikeroyok, bukan cuma ditinju-tinju. Apa? Ente naik ke gunung. Naik ke gunung dari nanti dapat nyampe di atas gunung, ente loncat ke bawah. Mau ente? Siapa yang mau? Yuk naik dari lantai 4 loncat ke bawah. Mau? Ada yang mau? Hah? Mau Bi? Tak usah gunung tinggi amat. Tak usah gunung, naik dari itu lah teras Santai Putra itu yang hijau, lantai 2, loncat ke bawah. Akhirnya ini karena taat kepada guru ya, naik ke atas gunung tinggi, lalu loncat. Ya namanya loncat, gimana? Mulus tidak badan tuh? Ya bukan mulus, patah tulang, gigi, ronga, pokok semua dah. Udah sampai nak mati gini, Beb, lulus Beb, kata dia. Tunggu loh, tadi ente loncat dari atas ke bawah pejam mata ke? Iya Beb, tak sah. Ente naik agak manjat, ente loncat ke bawah, tak usah pejam mata, lihat. Gimana, udah patah-patah gini suruh naik lagi ke atas gunung. Tapi karena dia sangat ingin jadi murid seorang wali, dia pun naik berjam-jam dia. Nyampe di atas dia loncat lagi, buka mata. Nah, tapi ketika loncat buka mata Allah selamatkan. Ya, akhirnya kata Habib si gurunya tadi, udah ente balik, ente jadi wali, langsung jadi wali. Wah, nah, ente tak usah repot-repot gitu, tak usah naik lantai 4, tak usah teriak aku gila, tak usah. Yang penting ketika ente dipukul oleh guru, dihukum oleh guru, ikhlas. Ya, jadi wali murid yang bagus kayak Abi tuh, contoh kayak Abi. Terjadi apapun bilang kepada Bib Hasan Baharul, kepada guru Mas Kiai Bata-Bata, Bib Kiai, terjadi apapun pada anak saya di pondok, ya terjadi apapun, patah tulang mati, saya ikhlas. Terjadi apapun di pondok, alhamdulillah hasilnya kayak gini Mas. Baik, nah, itu pun begitu, santri harus ikhlas terjadi apapun di pondok. Insya Allah barokah. Ya ngerti. Makanya jangan jawak-jawak. Ente kalau hilang barang sikit-sikit lapor, ya dicolet kawan lapor, diolok-olok kawan lapor, ada lagi bapak emak dimaki-maki, ada lapor orang tua, ya datang orang tuanya. Ngapa Pak? Ini anak saya katanya kena kawannya, bapaknya di saya dimaki-maki terus. Ya bapak aku gini, apa lagi itu ngelapor orang tua? Ngapa tidak ngelapor ke Jokowi sekali? Biar kena tangkap sekali. Nanggung lapor orang tua ente itu, lapor ke Jokowi gitu. Pak Jokowi lapor, Pak Jokowi saya dibully, Pak Jokowi di pondok dicolet-colet, ya, diolok-olok, dimaki-maki. Nanggung ngelapor, nambung ke Polda sana, lapor ke Polda, lapor ke polisi biar kena tangkap sekali. Dah, bukan apa nanti kalau ente ngelapor ke orang tua, akhirnya orang tua ente marah-marah, akhirnya marah-marah ke anak yang suka ngebully. Memang anak yang suka ngebully punya orang tua dah? Sama kan? Dia ngelapor lagi ke orang tuanya. Ujung-ujung kelahi antar orang tua. Tak selesai. Orang tua punya keluarga satu kampung. Ini pun punya keluarga. Akhirnya kelahi satu kampung. Nah, yang ini satu kampung pun punya daerah masing-masing. Nah, yang ente sini daerah Mempawah. Kelahi dengan Rikongan Farel dari Sumatera. Dia dari Lampung didatang nyewa pesawat 10. Datangkan orang Lampung. Udah itu kelahi tak kelahi antar negara. Ada santri itu kan namanya Arif Malaysia, Indonesia lawan Malaysia. Gara-gara ente Jawa. Udah karena ada siang sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.